Amerika Serikat di masa depan yang dilanda perang saudara, sekelompok jurnalis yang tergabung dengan militer berpacu melawan waktu. Mereka harus mencapai Washington DC sebelum pemberontak menyerbu Gedung Putih. Suatu hari di masa depan, Amerika Serikat sedang menghadapi perang saudara kedua. Texas dan California memisahkan diri dan membentuk pasukan milisi, sedangkan Florida membuat aliansi sendiri. Presiden yang sudah menjabat selama 3 periode sedang berpidato mengenai kekalahan besar yang dialami pasukan pemberontak. Pidato ini disaksikan oleh jurnalis foto Lee Smith dari kamar hotelnya di New York City. Pada saat itu juga, sebuah ledakan bom terjadi di kota. Keesokan harinya, Lee dan temannya Joel pergi ke tengah kota yang sedang dipenuhi aksi demo. Seorang jurnalis muda, Jesse Cullen, terluka di wajahnya di tengah kekacauan. Lee membantu Jesse dan memberikan rompinya sebagai tanda pengenal. Tiba-tiba, Lee melihat seorang wanita membawa bendera Amerika Serikat berlari kencang. Lee segera mencari perlindungan bersama Jesse setelah menyadari bahwa wanita itu akan mengandung bom bunuh diri. Setelah ledakan, Lee dan Jesse mengambil foto-foto kondisi setelah kejadian. Malamnya, Lee dan Joel bertemu dengan mentor mereka Sammy di sebuah pesta untuk para jurnalis. Mereka berencana berkendara melewati zona perang menuju Washington DC untuk mewawancarai presiden, meski presiden menganggap media adalah musuh. Meski menyadari bahwa perjalanan ini berbahaya, Sammy yang sudah tua ingin menemani mereka ke garis depan di Charlottesville, Virginia. Jesse mendengar rencana ini dan mendekati Lee, mengira itu adalah sosok panutan. Jesse ingin mendokumentasikan perang secara langsung. Hari berikutnya, Lee melihat Jesse bergabung dengan perjalanan mereka. Lee dan Joel sedikit kesal dan tidak menyetujuinya. Tetapi Joel berhasil meyakinkan Lee bahwa mereka tidak akan menjadi masalah. Dalam perjalanan, mereka mengisi bahan bakar dengan bayaran mata uang Kanada. Seorang penjaga bersenjata mengajak Jesse ke suatu tempat, diikuti oleh Lee. Ternyata Jesse dibawa untuk melihat 2 orang penjara yang digantung dan disiksa. Penjaga tersebut memberi Lee dan Jesse pilihan untuk memerintahkan eksekusi mereka. Lee hanya bertanya di samping para penjara sebelum mereka mengeksekusi. Kembali ke mobil, Jesse mengeluh dia belum mendapatkan satu foto pun. Perjalanan mereka berlanjut. Mereka berhenti di pusat perbelanjaan yang terbengkalai agar Jesse bisa memotret helikopter yang jatuh. Jesse meminta maaf pada Lee jika kehadirannya merepotkan, namun Lee tidak mempermasalahkannya. Malam harinya, mereka duduk bersama menyaksikan baku tembak di jarak yang tiba di langit. Mereka melanjutkan perjalanan dan harus melintasi daerah rawan penembakan jitu. Kehati-hatian diperlukan agar tetap hidup sambil tetap mendapatkan foto yang bagus. Di depan mata mereka sendiri, beberapa orang tertembak. Kelompok ini mengikuti para milisi sekutu ke atas gedung tempat penembakan jitu berada. Mereka berhasil menembak jitu dan menangkap anak buahnya. Mereka kemudian tiba di sebuah kamp pengungsi. Di tengah waktu bersantai sambil makan, Lee dan Jesse senaj sama dengan kin akrab. Jesse mencuci foto-foto yang diambilnya saat melewati zona tembak jitu. Jesse membahas awal karir Lee di mana dia berhasil mendapatkan foto ikonik dari peristiwa persahabatan sekelompok aktivis anti-fasis Antifa. Lee memuji hasil kerja Jesse. Malam itu mereka habiskan dengan suasana yang menyenangkan. Keesokan harinya, mereka singgah di sebuah kota yang tampaknya tidak terpengaruh dengan adanya perang saudara. Kehidupan masyarakat terlihat damai. Mereka mampir ke toko untuk mengganti pakaian. Joel bertanya pada pemilik toko apakah mereka tahu tentang perang saudara yang sedang terjadi, namun wanita itu menjawab bahwa kota tersebut memilih untuk mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah mobil melaju kencang mengejar mereka. Ternyata di mobil itu adalah teman reporter Joel dari Hong Kong, Tony dan Bohai. Tony muncul masuk ke dalam van mereka untuk bersenang-senang, dan Jesse melakukan hal yang sama ke mobil Tony bersama Bohai. Setelah itu, Tony dan Bohai lebih dulu berangkat. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat mobil Tony dan Bohai terlihat berhenti dengan pintu belakang terbuka. Mereka lalu dihadang oleh gerombolan tentara loyalis yang selama ini membunuh orang-orang yang lewat. Pemimpin gerombolan tersebut menembak Bohai dan membuat semua ketakutan. Joel berusaha bernegosiasi dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang Amerika. Namun, saat sang pemimpin gerombolan mengetahui bahwa Tony berasal dari Hong Kong, dia juga ikut ditembak. Suasana semakin kacau.
Sammy menyalakan mobilnya dan menabrak si pemimpin gerombolan dan salah satu anak buahnya. Lee, Joel, dan Jesse pun segera kembali naik ke mobil. Seorang anak buah yang tersisa menembaki mereka saat mereka kabur. Mereka berhasil lolos. Jesse muntah di belakang sementara Sammy memberitahu Lee dan Joel bahwa dia tidak bisa melanjutkan menyetir karena terkena tembakan. Joel mengambil alih dan mengemudi hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer pasukan Barat Western Forces di Charlottesville setelah melewati hutan yang terbakar. Sayangnya, saat tiba di pangkalan tersebut, Sammy tewas akibat luka tembaknya. Mereka kemudian bertemu dengan seorang jurnalis Inggris bernama Anya. Kabar beredar bahwa beberapa jenderal loyalis telah menyerah. Mendengar hal itu, semua hal yang telah mereka lalui, termasuk kehilangan Sammy, terasa sangat sia-sia. Lee, Joel, dan Jesse bergabung dengan pasukan Barat menuju ke Washington untuk menyerbu Gedung Putih dan menangkap Presiden. Begitu memasuki zona perang, Jesse sangat bersemangat untuk mengambil foto, sedangkan Lee masih terguncang oleh apa yang terjadi. Para jurnalis berlindung saat tank-tank pasukan Barat meluluhlantakkan sisa-sisa tentara loyalis sebelum menuju Gedung Putih yang dijaga ketat. Dinas Rahasia Presiden Secret Service terlihat akan menyelamatkan Presiden, namun tentara pasukan Barat yakin itu hanya umpan. Mereka lalu masuk ke Gedung Putih. Mereka masih dihadang oleh beberapa anggota Secret Service bersenjata. Jesse hampir nyaris tertembak, tapi Lee mendorongnya dan akhirnya dia yang terkena peluru. Jesse mengambil foto momen-momen terakhir Lee sebelum dia tewas. Jesse dan Joel lalu masuk ke ruangan Oval Office di mana tentara pasukan Barat telah menahan sang presiden. Joel, yang dibakar amarah karena kehilangan banyak teman, berlutut dan meminta satu kata terakhir dari presiden. Presiden memohon pada agar tak dibunuh. Presiden kemudian dieksekusi dan Jesse mendapat foto momen tersebut.